Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Meskipun keadaan makin menyeramkan dan banyak beberapa orang yang jadi korban, dan termasuk rekan kita juga ada yang terkena COVID. Tapi kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang indah dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, justru Tuhan sedang menyertai kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Apapun yang terjadi. Dan apapun yang terjadi itu tanpa perkecualian ya. Bukan, oh saya tidak mungkin kena COVID, atau saya tidak mungkin mati, saya tidak mungkin kena musibah. Tidak. Segala kemungkinan bisa terjadi, tapi yang pasti tidak mungkin terjadi adalah Allah meninggalkan kita. Nah, itu yang tidak mungkin terjadi. Yang pasti tidak mungkin terjadi adalah kita berpisah dengan Allah. Nah, itu pasti tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kena COVID, kalau kena musibah, bahkan kalau waktunya mati, semua itu mungkin terjadi bagi setiap orang percaya. Tapi itu bukan musibah, itu bukan malapetaka, itu adalah berkat. Bagi orang percaya tidak ada sial, dan tidak ada apes, tidak ada kutuk, tidak ada lagi kegelapan bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita terus dikuatkan oleh firman-Nya. Dan mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Allah di atas segala Allah-Allah palsu. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah yang benar. Kami boleh dicelikkan mata rohani kami. Kami boleh diberi pengertian, hikmat, bijaksana. Dan kami terus-menerus boleh dididik dan dihajar oleh Tuhan untuk hidup kami makin lebih dekat kepadamu. Sungguh ini adalah keindahan, sungguh ini adalah karya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami serahkan dari awal sampai akhir semuanya ini. Tuhan, kami percaya Tuhan juga menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa kami dan seluruh waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, hari ini saya mau bahas tentang ya pandangan Arminian tentang keselamatan yang saya pernah buat pada tahun sekitar 1980 kira-kira. Nah, saya akan buat gambar untuk Anda.
Ini gambaran saya dulu, nanti saya coba share screen. Nah, ini gambar saya yang dulu pernah saya tunjukkan waktu saya masih Arminian. Tulisan-tulisan saya. Nah, ini kalau mau dicoba saya kecilkan supaya bisa lihat. Rapi banget, Pak. Ya. Rapi banget. Ya. Ini kalau Pak Elia bilang, kenapa yang sesat kok masih disimpan-simpan? Loh ya ini untuk kita belajar. Dari yang sesat itu kita belajar. Ya. Terima kasih Pandi. Ya, Pak Elia. Oke, ini gambarnya ya, saya perbesar. Ini ada lingkaran-lingkaran ini. Mungkin kurang jelas saya perbesar. Nah, ini. Gambarnya gini, nanti saya buat di gambar yang kertas yang baru. Ini saya buat di kertas yang baru. Supaya lebih jelas maksudnya itu, supaya jelas. Bentar, sabar. Stop share dulu. Nih. Oke. Ya, ini darurat aja ya, sederhana. Pertama, gambar saya yang pertama itu gini. Ini lingkaran di tengah. Nah, ini di tengah ini saya. Kalau bisa difokuskan ke ini. Ke ini ya. View-nya view pembicara, speaker view. Ya, supaya besar. Nah, ini saya. Lalu ini di sini ada, saya buat lingkaran. Ya, ini lingkaran yang ini itu keselamatan. Ini versi Arminian ya. Lalu lingkaran yang di sini nah, ini. Ini binasa. Nah, jadi versi Arminian itu kan saya mau selamat atau binasa kan keputusan saya. Ini tinggal saya mau pilih yang kanan atau saya mau pilih yang kiri. Nah, jadi keputusan terletak pada saya mau kanan atau mau kiri. Oke?
Nah, lalu yang kedua, gambarnya Arminan itu gini. Ya, supaya lebih jelas. Kita lihat di layar tadi ya. Bentar. Nah, ini gambar yang ini tadi ya, gambar yang kiri paling kiri. Sekarang gambar yang tengah. Gambar yang tengah. Gambar yang tengah itu begini. Ini sudah dalam keselamatan. Sudah dalam keselamatan, yang lingkaran saya beri warna itu sudah dalam keselamatan itu. Ya. Sudah selamat, aman, dan pasti selamat. Ya, saya tuliskan di situ aman dan pasti selamat. Dan kekal. Nah, saya berada di dalamnya. Ya. Lalu ada lingkaran binasa. Nah. Jadi keberadaan saya ini sudah di dalam sini. Ini adalah keselamatan, lingkaran keselamatan. Ya, ini lingkaran keselamatan. Kemudian saya ini bergerak di dalam keselamatan ini menurut kemauan saya kan. Saya mau bergerak ke sini, saya mau bergerak ke sini, itu terserah saya. Bahkan saya bisa juga mau bergerak ke arah keluar, tapi itu nanti gambar ketiga. Jadi pokoknya gambar yang kedua ini, saya di sini itu pasti aman dan pasti selamat selama saya di sini. Jadi memang Arminian itu ada kepastian keselamatan selama di dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran keselamatan ini, ya pasti selamat. Dan kekal, keselamatannya pasti kekal. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Anda bisa lihat kan? Bisa, Pak. Oke. Gambar yang ketiga. Ini. Ini. Bagaimana saya bergerak di dalam dan bisa punya keinginan keluar. Oke. Saya buat gambar yang ketiga ini.
Ini lingkaran keselamatan. Nah, lalu saya kan berada di sini. Bagaimana kalau seandainya saya mau keluar? Saya sudah di ujung sini. Nah, menurut Alkitab, kalau saya ini mau keluar-keluar ini, Tuhan pasti pukul saya. Tuhan pasti ingatkan saya untuk saya jangan keluar, saya ditarik kembali ke dalam. Ya, setiap kali mau keluar ditarik lagi ke dalam. Nah, terus-menerus seperti itu. Tuhan itu ingin kita selamatkan sehingga kita ditarik terus ke dalam. Tapi ada tapinya. Kalau kita keras kepala dan ingin terus keluar, ya, ingin terus keluar dari keselamatan, maka Tuhan pun tidak bisa menarik kita terus-menerus untuk ke dalam. Yaitu karena Tuhan menghargai kebebasan. Kalau kamu akhirnya tujuanmu mau ke sini, Tuhan tarik-tarik. Tapi kalau kita ngotot keras kepala, ya kita keluar. Ini maunya kita. Nah, perhatikan ya, ini maunya kita untuk keluar. Tapi selama kita di dalam, pasti dijamin keselamatan. Dan selama di dalam sini ada serangan-serangan dari luar, ya, iblis mau menyerang atau pencobaan-pencobaan segala mara bahaya, problema hidup dan sebagainya mau menyerang kita. Tapi kalau kita di dalam aman. Jadi ini jaminan keselamatan, aman di sini. Siapapun mau menyerang, termasuk iblis mau menyerang, saya pokoknya di dalam sini saya aman. Nah, tapi kalau saya sendiri yang mau keluar, nah itu tadi kan mau keluar kan Tuhan sudah tarik-tarik kan. Tapi kalau Tuhan tarik-tarik kita nggak mau dan kita ngotot tetap mau keluar, yaitu Tuhan kan menghargai kebebasan. Akhirnya ya kita dibiarkan keluar dan akhirnya keselamatan ini tetap ada, bukan keselamatannya hilang. Keselamatan tetap ada. Kita yang keluar dari keselamatan. Jadi bukan keselamatan hilang ya. Keselamatan tidak hilang. Keselamatan itu tetap ada. Kita yang mau keluar atau kita yang mau di dalam. Nah itu terserah kita. Ini versi Arminian kan. Jadi kalau kita di dalam ini, jaminan Tuhan tuh ya tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Itu selama apa? Selama di dalam. Tidak ada orang bisa merebut. Tidak ada orang bisa menjatuhkan atau mau membinasakan kita. Tidak bisa. Karena kita di dalam. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Bapa. Nah itu jaminannya apa? Kalau di dalam, nah ini versi Arminian selalu menekankan itu. Tapi kalau Anda sudah di luar di sini, tidak ada lagi jaminan. Anda kalau dalam posisi di sini, ya Anda kan sudah keluar dari keselamatan ini kan. Ya udah, di sini tidak ada jaminan apa-apa. Anda diserang iblis, hancur Anda.
Anda dapat pencobaan, dapat apa, wah habis sudah. Di sini tidak ada jaminan, kalau di sini ada jaminan. Nah inilah gambar gambarnya versi keyakinan Arminian waktu saya masih pegang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang reform menanggapi ini? Ya, nah sudah kita balik lagi. Sebentar. Oke. Sekarang kita lihat prinsip-prinsip secara reform. Orang reform menegaskan saya yakin saya pasti selamat. Ya. Jaminan keselamatan. Tapi jaminan keselamatan itu dari mana? Dan berdasarkan apa keyakinan keselamatan? Nah ini sebentar saya siapkan bahannya ini. Oke. Keyakinan dan jaminan keselamatan. Nah, seperti kan kita sudah pernah diskusi ya, juga seperti Pak Keki yang pernah juga sharing, saya yakin saya pasti selamat. Tapi keyakinan kita pasti selamat itu berdasarkan apa? Karena orang Arminian seringkali bilang, sombong amat kamu. Kamu begitu yakin kamu selamat tuh kamu sombong amat. Siapa tahu nanti suatu saat kamu murtad dan kamu meninggalkan Tuhan. Nah itu kan serangan Arminian kan begitu selalu. Kamu tidak bisa menyombongkan dirimu dan merasa dirimu yang hebat atau luar biasa. Ya, sampai kamu pasti selamat, tidak mungkin binasa. Nah itu apa itu? Dari mana kamu bisa yakin seperti itu? Nah saya tulis di sini. Ya, yang pertama, kita yakin selamat itu bukan berdasarkan GR, ya, gede rumongso. Atau merasa pasti selamat karena jasa-jasanya. Bukan. Kalau seperti ini, saya yakin selamat itu karena kegeeran saya, berarti saya kan tertipu dengan kegeeran saya ya. GR itu bahasa Indonesianya apa ya? Gede rumongso itu kan bahasa Jawa, ya toh? Merasa yakin, self confident. Gede rasa. Self confident. Gede rasa. Gede rasa. Ya. Betul itu.
terjemahan Indonesianya ya, gede rasa. Bagus itu, bulan itu ya. Oke, jadi bukan berdasarkan perasaan-perasaan yang apa ini saya yakin pasti selamat gitu. Enggak. Itu bukan perasaan dan bukan juga karena jasa-jasa kita. Oke, yang kedua, bukan berdasarkan indoktrinasi. Misalnya karena sudah diindoktrinasi reform, kamu pasti selamat, pasti selamat, pasti selamat. Nah, jadi sepertinya sudah di brainwash, ya sudah di brainwash. Enggak ya, kita punya keyakinan keselamatan itu bukan karena ini, bukan karena hasil brainwashing, ya, bukan. Juga bukan karena positive thinking. Bukan karena tersugesti diri tentang keselamatan untuk dirinya sendiri. Jadi orang itu memang bisa ya merasa diyakinkan itu bisa. Tapi itu bukan keselamatan yang benar kalau diyakinkan itu. Anda itu tidak punya basic kalau cuma berdasarkan diyakinkan itu. Sama sekali nggak benar. Oke. Kalau bukan karena itu, ya kalau bukan karena itu lalu karena apa? Kita lihat ya. Ya, ini. Jadi saya jawab, yang pertama karena karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Dan firman yang sudah mencelikkan mata rohaninya. Dan Roh Kudus yang telah melahirbarukan dirinya. Nah, ini suatu poin yang amat sangat penting dalam kita punya keyakinan keselamatan. Sekali lagi, bukan karena indoktrinasi, bukan karena GR, bukan karena positive thinking, bukan karena brainwashing, ya, tapi karena karya Roh Kudus. Berarti ini bukan hasil manusia ya. Keyakinan ini bukan hasil manusia. Keyakinan ini juga bukan tersugesti diri, bukan indoktrinasi, bukan, sama sekali bukan, tapi pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan firman yang sudah mencelikkan mata rohaninya. Ya, tentunya pekerjaan Roh Kudus juga yang mencelikkan mata rohaninya dengan firman. Kuasa firman Tuhan. Ya. Artinya mencelikkan mata rohani ini dari mata rohani yang buta menjadi tercelik. Yang enggak kenal kebenaran sekarang mengenal kebenaran. Dan itu juga karena didahului oleh pekerjaan Roh Kudus yang sudah melahirbarukan, atau melahirkan kita kembali. Ya, born again, sudah mengalami born again oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini kalau sudah born again itu sudah nggak bisa sama sekali disangkal bahwa itu rekayasa, nggak bisa. Oh, ini pekerjaan Roh Kudus kok. Roh Kudus itu sudah melahirbarukan. Nah, lalu orang sering tanya sama saya, Pak, bagaimana saya yakin saya sudah dilahirbarukan?
Jawabannya juga sangat-sangat sederhana. Anda tahu, Anda yakin sudah dilahirkan kembali itu apa? Taunya bagaimana? Taunya ya kembali bertanyalah pada diri sendiri. Saya ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Atau saya cuma Kristen-Kristenan? Lalu kalau ada yang jawab, wah mungkin saya ini Kristen-Kristenan Pak. Nah kalau kamu Kristen-Kristenan, cepat-cepat hari ini kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh Pak, bagaimana saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Loh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kok masih tanya? Ya Anda datang sama Tuhan. Anda minta sama Tuhan. Ya, Anda datang kepada salibnya, Anda mengaku dosa Anda. Anda melihat karya Kristus di salib bagi Anda. Dan percayalah kepada Sang Juru Selamat itu yang sudah berkorban bagi Anda. Dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ya, terimalah Dia. Heran ya, jadi orang Kristen, kadang-kadang banyak orang Kristen tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul itu. Termasuk saya dulu, saya juga Kristen KTP kan. Tidak pernah itu tahu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nggak pernah terima. Tapi Kristen. Berarti Kristennya Kristen apa? Ya Kristen KTP itulah. Kristen keturunan. Kristen tanpa pertobatan. KTP. Singkatan Kristen tanpa pertobatan. Ya. Jadi sederhana, terimalah Yesus, percayalah kepada Yesus, dan hari ini Anda di hadapan Tuhan, di hadapan salib Kristus, Anda berdoa, Tuhan, hari ini aku mulai menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Jangan malu untuk bertindak seperti itu, jangan malu meskipun Anda sudah puluhan tahun jadi Kristen, atau beberapa tahun Anda sudah Kristen atau sudah berpuluh-puluh tahun. Jangan malu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hari ini. Dan kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda sudah datang kepada Dia. Tuhan Yesus janji apa? Barang siapa yang mau datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Ini jaminan juga. Jaminan. Saudara, kalau mau datang kepada Kristus, Kristus tidak pernah menolak Anda. Jadi jangan, kalau Anda pikir, Pak, kalau aku mau datang kepada Kristus, Kristus tidak mau terima aku, bagaimana? Tidak mungkin. Itu janji Tuhan. Barang siapa yang mau datang kepadaku, tidak akan kutolak. Ya. Coba itu ayatnya di mana itu? Saya mau cari dulu. Sabar. Siapa yang tahu ayatnya bisa kasih tahu. Yohanes 6 ayat 37, Pak.
Wah, bagus. Ya, ini kalau diskusi sama rekan-rekan yang canggih-canggih ya enak ini. Yes, good. Yohanes 6 ayat 37. Tolong dibacakan, Pak. Pak Dani ya. Mana ini? Iya Pak, sebentar Pak. Silakan Pak Dani. Yohanes Bacakan. 6 ayat 37, demikian firman Tuhan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yes, ini saya bacakan terjemahan lama ya. Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepada aku, itulah juga akan datang kepadaku. Dan orang yang datang kepadaku, sekali-kali tiada aku akan menolak dia. Nah, ini lebih tegas ini, terjemahan lama ini ya, saya ulangi. Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, itulah juga akan datang kepadaku. Ya, segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, itulah yang akan datang kepadaku. Dan orang yang datang kepadaku, sekali-kali tiada aku akan menolak dia. Puji Tuhan. Oke. Jadi kalau ada orang yang masih ragu-ragu, saya ini diterima Tuhan apa enggak? Datanglah kepada dia. Dengan sungguh-sungguh loh ya. Bukan main-main, bukan pura-pura, bukan bersandiwara. Mana bisa Anda mau bersandiwara di hadapan Tuhan? Ya. Dan kalau Anda bisa datang kepada Tuhan, itu namanya Anda sudah dikaruniakan Bapa untuk datang kepada Kristus. Itu yang tadi dikatakan di kalimat pertama. Barang siapa yang dikaruniakan Bapa, datang kepadaku. Ya. Ini. Barang siapa yang Bapa karuniakan kepadaku, ya, juga akan datang kepadaku. Yang Bapa karuniakan kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menolak dia. Luar biasa ya. Saya suka cita sekali dengan ayat ini. Benar. Yohanes 6 ayat 37. Saya pernah juga mengalami pergumulan ini kan. Loh, kalau saya mau datang sama Tuhan, Tuhan nolak saya bagaimana? Atau gini pertanyaannya. Kalau saya mau datang sama Tuhan, tapi Tuhan sudah menetapkan saya binasa bagaimana? Nah, itu reform kan. Tuhan sudah menetapkan saya binasa. Lalu saya mau datang kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah terlanjur menetapkan saya binasa. Bagaimana? Heran ya. Saya ini dulu waktu sebelum bertobat dan saya ketemu seorang mahasiswa yang nginjili saya. Yang nginjili saya itu masih mahasiswa dan bahkan masih Katolik waktu itu. Dia masih Katolik. Dia sudah bertobat tapi dia masih belum meninggalkan Katoliknya. Nah, lalu saya tanya sama dia seperti ini. Nah, kalau saya mau bertobat, lalu Tuhan itu sudah menetapkan saya binasa, kan percuma saya bertobat. Saya tanya gitu sama dia. Heran ya, saya bisa tanya seperti itu. Langsung dia jawab apa? Dia ini juga bukan reform. Tapi jawaban dia itu betul-betul seperti malaikat bagi saya. Dia jawab apa? Dia bilang gini. Itu perkataan dari setan. Saya sampai kaget.
Ya, pertanyaan saya kan gini. Kalau saya ingin bertobat atas nama Tuhan, tapi Tuhan sudah menetapkan saya binasa, bagaimana? Kan percuma saya mau bertobat sama Tuhan. Langsung dia jawab, itu perkataan dari setan. Nah, tapi saya waktu itu kan masih belum punya basic yang kuat ya. Terus saya baca-baca Alkitab dan saya menemukan ayat ini. Waduh, saya diteguhkan sekali. Dan benar memang tidak mungkin orang yang mau datang kepada Tuhan dengan segala kesungguhan. Itu Tuhan menolak dia dan Tuhan menetapkan dia binasa, itu tidak mungkin. Kenapa? Keinginan datang kepada Tuhan itu pun daripada Tuhan asalnya. Keinginan untuk rindu bertobat datang kepada Tuhan itu juga dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan kerinduan orang untuk bertobat bagi orang yang sudah ditetapkan binasa. Itu tidak mungkin. Paham ya? Ini pikiran yang harus konsisten. Tidak mungkin. Saudara ditentukan binasa, tapi saudara diberi kerinduan untuk mau datang kepada dia dan bertobat kepada dia. Lalu Tuhan tolak. Tidak mungkin. Nah, ini sejalan dengan Yohanes 6 ayat 37 ini. Oke. Baik, lanjut ya. Yang kedua, Roh Kudus yang menyertai dan memperbarui terus-menerus dalam seluruh hidupnya dalam nilai-nilai kebenaran kitab suci yang paradoks. Nah, jadi kalau yang pertama tadi ini adalah awalnya. Makanya seringkali ada pertanyaan, Pak, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau bunuh diri bagaimana? Kalau berzina bagaimana? Kalau berdosa ini, berdosa itu bagaimana? Kalau merokok bagaimana? Wes, saya enggak peduli semua itu. Saya cuma tanya satu hal. Dia sudah lahir baru atau belum? Nah, kalau periksa posisinya, orang ini benar-benar sudah lahir baru. Ya sudah. Ya, itu berarti semua jawaban sudah terpaparkan bahwa keselamatan pada hidupnya itu sudah pasti. Kalau sudah lahir baru, sudah born again. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pertobatan sejati. Sampai dia mau datang kepada salib Kristus. Ya, saya jangan saudara salah ngerti ya, saya bukan orang yang tidak mengajarkan kekudusan. Saya juga bukan orang yang mengabaikan hidup kudus. Bukan. Saya bukan hyper Calvinism yang tidak menekankan tanggung jawab manusia. Jangan salah mengerti, tidak. Tapi kunci daripada keselamatan itu adalah kalau orang mau meyakini aku ini selamat apa enggak. Iya, bertanyalah pada diri sendiri. Aku ini sudah percaya sama Yesus atau belum? Aku ini sudah dilahirkan kembali atau belum? Aku sudah dicernikan oleh Roh Kudus atau belum? Aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Sudah. Kalau belum, terimalah sekarang. Kan simple, kan, sederhana. Kan. Tapi ini suatu yang luar biasa yang merubah hidup saya, merubah hidup saya, titik hidup saya diubahkan melalui lahir baru ini dan melalui pertobatan saya. Saudara perlu tahu pertobatan saya bukan saya ditantang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, saya tidak melalui itu.
Memang jalan pertobatan tiap orang beda-beda. Pertobatan saya itu melalui lahir baru dulu kan, bukan melalui terima Yesus dulu, lahir baru dulu. Dan saya mengalami kelahiran baru itu dan mulai dicelikkan mata rohani saya itu. Ya, waktu saya diskusi sama seorang mahasiswa itu yang injili saya. Oke. Saya harap ini makin jelas keyakinan keselamatan itu bukan karena indoktrinasi, bukan karena positive thinking atau sugesti diri, bukan sama sekali bukan. Bukan karena GR, ya. Terus Anda yakin pasti selamat karena jasa-jasa Anda, wah itu sudah pasti. Pasti tambah banyak nggak benernya itu. Kalau karena jasa-jasa, karena kesalehan dirinya, saya sudah saleh, saya sudah berbuat ini dan itu, saya sudah rohani sekali. Waduh, itu sudah tambah payah itu. Itu parah itu. Tapi poinnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah melahirbarukan saya dan mencelikan saya dan membuat saya mau datang kepada salib Kristus. Ya, lanjut ya. Nah, ini poin yang kedua ini lebih meneguhkan selanjutnya. Jadi yang pertama aja itu sudah jaminan, sudah ndak usah sebetulnya ada poin kedua. Tapi poin kedua ini kelanjutan yang meneguhkan. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang menyertai dan memperbarui terus-menerus dalam seluruh hidupnya, dalam nilai-nilai kebenaran kitab suci yang paradoks. Ya. Nah, inilah tanda keselamatan. Tanda keselamatan adalah Anda terus-menerus mengalami pembaruan. Pembaruan ini bukan lalu, wih makin lama makin hebat, makin lama makin suci, wih makin sempurna dan tidak ada cacatnya. Waduh, sampai betul-betul menjadi manusia malaikat, ya. Enggak. Itu salah kaprah sama sekali. Itu bukan kekristenan, itu mungkin ajaran agama lain. Ya. Iman Kristen tidak mengajarkan bahwa Anda itu betul-betul bisa menjadi orang yang tanpa dosa sama sekali. Enggak mungkin itu. Anda dan saya itu enggak mungkin tanpa dosa sama sekali. Enggak mungkin. Omong kosong itu. Dan Allah, lalu yang model-model beberapa tokoh Arminian yang saya lihat, termasuk yang di Surabaya, itu waduh menekankan kesempurnaan sekali. Nanti kalau Tuhan datang, kita semua sudah sempurna, ya, mengerjakan segala pekerjaan Tuhan dengan sempurna dan sudah menyucikan diri, membersihkan diri dari segala dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan mau menerima kita. Waduh, omong kosong itu sudah. Tambah sesat, enggak karu-karuan. Kenapa? Karena enggak mungkin saudara dan saya tanpa dosa sama sekali, itu enggak mungkin. Dalam titik kematian pun tidak mungkin tanpa dosa. Karena pengertian dosa itu adalah kita tidak bisa mencapai target Allah, yaitu kesempurnaan. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Memenuhi target 100%. Tanpa cacat, tanpa kelemahan. Siapa yang bisa memenuhi target Allah dengan sempurna itu, tanpa cacat, tanpa celah itu, siapa bisa? Yang bisa cuma satu, Kristus. Karena itu finishing well itu bukan karya Anda dan saya.
Ya, saya pernah kasih masukan kepada teman supaya semoga kita nanti bisa finishing well. Saya bilang sama teman saya, itu bukan semoga kita bisa finishing well. Kita pasti, bukan semoga, pasti finishing well. Tapi finishing well itu Kristus yang menyelesaikan bagi saya. Bukan saya yang sanggup menyelesaikan. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang katanya, aku sudah mencapai titik garis terakhir. Ya, darahku sudah tercurah. Ya, sepertinya Paulus itu finishing well. Nah, ingat. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 10 ayat 15 atau 15 ayat 10, saya lupa. Bahwa Paulus menyadari semua itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan karya dia. Ya, Kristus yang finishing well itu, bukan karya Rasul Paulus, bukan. Semua yang dilakukan Paulus itu karya Kristus yang memberikan anugerah dalam hidupnya dia. Ya kan? Coba dibaca itu. Tolong ada yang mau bacakan. 1 Korintus 10 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 10, Pak. Oh, 15 ayat 10 ya. Oke. Sorry, terbalik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yes, terima kasih. Sudah dibacakan. Jadi dari ayat ini kita lihat ya, bahwa jelas-jelas Rasul Paulus menegaskan itu bukan dirinya. Ya. Ini loh, bukannya aku. Bukannya aku. Semua perjuangan Rasul Paulus itu bukan karena kehebatan Rasul Paulus. Tapi dikatakan apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Only by grace. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan aku. Yang hebat itu bukan aku. Nah, jadi di sini kita betul-betul diteguhkan ya oleh kebenaran-kebenaran ini. Jadi finishing well itu bukan karya kita, itu karya Kristus. Makanya penekanannya itu Roh Kudus yang menyertai dan memperbarui terus-menerus dalam seluruh hidupnya dengan nilai-nilai kebenaran kitab suci yang paradoks. Paradoks itu yang kelihatannya bertentangan tetapi merupakan kebenaran yang seutuhnya. Bahwa saya makin menyadari bahwa saya boleh diselamatkan itu hanya karena anugerahnya dan bukan karena kehebatan karya-karya saya. Bukan. Salah itu. Anda makin dekat sama Tuhan, justru Anda akan dibukakan bahwa Anda sama sekali tidak layak di hadapannya. Bukan karena Anda hebat, tapi kalau Anda dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, Anda
melakukan itu bukan berdasarkan kemampuan Anda, itu berdasarkan karena kasih karunia Allah. Bolak-balik itu. Nggak boleh bosan untuk memahami kasih karunia Allah. Tidak boleh bosan. Karena memang itu kenyataannya. Jadi kalau orang sampai GR dan merasa diri bisa diterima Allah karena karya-karyanya, maaf, mungkin Anda justru tidak mengenal Kristen dengan benar. Anda mungkin juga bukan Kristen. Ya, atau Anda kalau sudah Kristen, benar-benar Kristen, Anda harus mengalami pertobatan secara doktrinal. Sama seperti saya dulu masih Arminian, ya saya mengalami pertobatan secara doktrinal. Betul-betul berubah. Ya, betul-betul ini wah otak dibalik 180 derajat. Benar. Saya mengalami itu perubahan-perubahan yang sangat-sangat bagi saya spektakuler. Ya, puji Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saya mau respon dari teman-teman. Silakan, Pak Elia ya. Iya, terima kasih. Bagaimana kalau orang itu betul-betul sudah Kristen? Dan Pak sudah menjawab tadi bahwa dia harus bertobat secara doktrinal. Karena ada satu orang yang mengasihani saya. Dia bilang, Pak Elia, Anda harus bertobat. Dia punya doktrinal sama seperti Pak Andi yang belum jadi pendeta, yang punya catatan kesesatan yang jadi sejarah hari ini. Gimana Pak? Bagaimana kita bersikap kepada orang yang kita sudah minta untuk bertobat, tapi dia merasa saya yang harus bertobat. Gimana nih? Iya. Oke. Bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Menurut saya ya tenang aja. Tenang dalam pengertian ya kita doakan dia karena kita kan betul-betul ingin dia bertobat kan. Ya kita doakan dia. Kalau dia bilang dia yang ingin kita yang bertobat, ya nggak apa-apa, bagus dong. Saya memang harus bertobat terus, setiap hari saya bertobat. Artinya jadi orang Kristen itu kan nggak sempurna kan. Dan tiap hari kita mengalami pertobatan. Jadi aminkan aja. Kita harus bertobat. Ya amin. Saya mau bertobat setiap hari. Ya, saya pernah dikritik sama seorang yang mengkritik waktu saya masih mengembalakan di gereja. Dia bilang, Pak Andi ini jemaatnya kok nggak maju-maju. Pasti ini ada yang nggak beres ini. Pak Andi harus bertobat ini. Ya, saya kemudian aminkan ya. Saya memang orang berdosa yang harus terus-menerus bertobat. Tapi bukan saya mau bertobat untuk gereja saya itu nanti tambah lama tambah sukses lalu tambah kaya atau karena dia menilai ya itu tadi gereja Pak Andi kok cuma itu aja, tidak kaya-kaya, ya, tidak sukses.
Tidak seperti gereja-gereja kami itu, wah cepat Pak. Ya, belum sudah buka cabang. Baru 1 tahun sudah 50 cabang misalnya begitu. Ya, saya cuma ketawa-ketawa aja. Senyum-senyum lah, bukan ketawa. Senyum-senyum dan ya saya salut kalau ada 1 tahun bisa buka 50 cabang, itu saya salut sekali ya. Kalau itu diajari kebenaran ya, kalau itu diajari yang sesat, ya mestinya saya prihatin dengan 50 cabang itu. Tapi saya aminkan bahwa saya harus bertobat, itu saya aminkan. Karena tidak ada orang tidak berdosa. Jadi saya tidak menolak kok. Kalau disuruh dia bertobat, iya. Saya akan bertobat. Bertobat dari doktrinal kita, Pak. Ya, kalau dari doktrinal, ya saya juga mau bertobat. Karena namanya belajar doktrin itu kan tidak pernah selesai. Ya harus terus-menerus, makin lama makin maju. Makin lama makin menuju pada kebenaran demi kebenaran. Ya ginilah, kalau yang menasehati saya itu, ini kalau mau dianalogikan ya. Saya itu kan sudah mengalami pembaruan. Jadi dulu itu misalnya saya itu naik kelas 1 SD, sekarang sudah naik ke kelas 4 SD ya toh. Lalu saya kan sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh, waduh, ada bagaimana belajar ilmu menghitung, matematik dan sebagainya. Ya toh. Lalu ada anak kelas 1 menasihati saya. Kamu itu harus bertobat itu, matematikmu itu salah itu, enggak benar itu. Anak kelas 1 menasihati anak kelas 4. Ya kita ya ketawa aja toh. Tapi kalau dia nasihati, kamu harus belajar lagi loh. Iya, saya memang mau belajar lagi. Saya mau terus-menerus mendalami. Ya, saya harap itu enggak usah terlalu dipikir lah. Nasihat-nasihat seperti itu bagi saya, aminkan aja dan saya tetap mau belajar gitu aja. Ternyata Pak Andi Halim bereufemisme, menghaluskan pertanyaan saya yang bukan ke sana, Pak. Thank you, Pak. Anda bijaksana. Cuma pertanyaan saya kedua gini, Pak. Kalau kita yang sudah tahu, merasa perlu mempertobatkan dia dari doktrinal antroposentris, gitulah katakanlah, kepada teosentris. Ya. Dia tetap ngotot. Saya langsung berpikir gini, Roh Kudus saja tidak mempertobatkan dia, kenapa saya repot-repot ngotot mau ngajak dia ke teosentris? Apakah saya lebih hebat daripada Roh Kudus? Jadi saya akan tinggalkan orang itu. Thank you. Ya, itu pun belum tentu. Karena mungkin tahun ini dia belum mau bertobat. Siapa tahu tahun depan dia bertobat. Dan mungkin Roh Kudus akan merubah hidupnya dia. Dan mungkin Roh Kudus mau pakai Anda. Ya. Nah, jadi semua tidak tahu. Kita pokoknya do my best. Do your best. Oke, thank you. Thank you. Andi. Ya, Bapak Martin. Andi, saya suka ya statement ya, bahwa sampai detik kita terakhir meninggalkan dunia ini, tidak akan pernah tercapai kesempurnaan. Artinya kita nggak pernah nggak berbuat dosa. Baik dalam pikiran, perkataan, perasaan, kemauan, semuanya, Pak. Nah, mungkin yang saya lebih pikirkan, Pak ya, emang benar, Pak, kita nggak mungkin sampai sempurna, sampai kita lepas dari dosa. Wah, kita ini benar-benar sempurna. Tetapi ada satu indikator yang membedakan, Pak. Kalau kita benar-benar, kita ini sudah lahir baru, sudah born again, cuma satu ini, Pak. Kalau dulu, waktu kita belum lahir baru, kita berbuat dosa, baik melalui pikiran, perasaan, perkataan, semua, Pak ya, tidak tanduk,
kita nggak pernah ada rasa bersalah. Kalaupun kita rasa bersalah itu dalam arti kata humanisme aja. Ya. Nah, sedangkan Pak, setelah kita lahir baru, waktu awal, kita sudah ada perasaan hati nurani itu sudah tidak enak, bersalah. Nah, waktu kita berbuat melakukan hal yang tidak Tuhan mau itu, mungkin waktu kita dengan kesadaran, interval waktunya mungkin agak panjang. Tapi setelah lama-lama, itu waktu itu semakin pendek. Nah, dengan waktu yang panjang jadi pendek, itu indikator bahwa kita ini benar-benar pertumbuhan dan kita benar-benar lahir baru. Nah, kesadaran itu Pak, bukan lagi dalam pandangan sisi humanisme aja, tapi benar-benar sudah teosentris bahwa kita benar-benar mendukakan hati Tuhan. Saya rasa itu Pak. Oke. Good. Senang mendengar Pak Martin bicara seperti sebelum COVID. Iya Pak. Iya. Pak Andi, Ya, oke Pak Pramana. waktu Sorry. Pak Andi masih Armenian, itu kalau saya tidak salah dengar, Pak Andi sudah diselamatkan. Waktu Yes. masih Armenian. Yes. Padahal konsep Armenian itu keselamatan kalau perbuatannya itu baik. Berarti dengan kata lain, sempurna, tidak ada dosa seperti yang dikatakan Bapak tadi. Nah, kalau itu begitu, Pak, apa itu bisa dikatakan sudah selamat, Pak? Pandangan Oke. Arminian. Baik, saya jawab. Saya itu mengikuti Arminian bukan karena saya berjuang dengan spirit Arminian sejati, tidak. Tapi karena saya diindoktrinasi percaya kepada teologi Arminian. Dan saya sendiri mengalami pergumulan. Bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan. Saya betul-betul waktu jadi Arminian itu betul-betul saya penuh dengan kebingungan. Kebingungannya adalah saya suatu saat merasa saya selamat. Tapi suatu saat lain saya merasa saya pasti binasa. Jadi bingung, saya ini selamat atau enggak selamat? Antara saya suatu saat bisa yakin, suatu saat lagi saya ragu-ragu. Yakin, ragu-ragu lagi. Yakin, ragu-ragu lagi. Dan itu terus-menerus terjadi dalam hidup saya. Sampai saya benar-benar mungkin bisa hampir gila juga ya, mikiri kayak gitu itu. Saya punya teman juga dengan pergumulan yang mirip dengan saya, itu sampai jadi kayak orang linglung itu. Mikiri terus, aku selamat atau aku binasa. Karena ya itu tadi, ukuran keselamatan kan harus sempurna. Ya mana bisa sempurna? Makin hari justru Tuhan menunjukkan saya orang berdosa. Nah itu yang, waduh, benar-benar saya mengalami pergumulan batin yang sangat hebat. Ya, dan lama-lama jadi cuek juga ya. Jadi cuek juga, artinya ya sudahlah kalau saya memang harus binasa, ya binasa gitu aja. Tapi siapa sih orang yang terima dirinya binasa? Nggak terima juga kan akhirnya. Ya itulah pergumulan-pergumulan saya waktu saya masih Arminian. Ya, jadi nggak ada kepastian sama sekali. Tapi itu saya yakin itu juga Roh Kudus yang membuat saya gelisah terus antara kebenaran dan doktrin yang saya pelajari, Arminian yang saya terima ini, dengan fakta bahwa saya orang berdosa. Itu bikin saya benar-benar nggak tenang terus. Makanya saya juga heran ya, kok ada orang Arminian bisa tenang terus
seumur hidupnya itu bagaimana? Saya juga heran, apakah dia sudah tersugesti diri bahwa dia ini orang sempurna yang tidak mungkin dosa. Mungkin gitu ya. Mungkin lalang, Pak. Mungkin. Mungkin belum dapat anugerah, Pak. Oh ya, pasti. Maksudnya anugerah untuk bisa jadi reform kan. Iya. Pak Andi. Ya, Bu. Pak, kalau saya Arminian, kan saya ke gereja. Kalau ke gereja saya kan nggak ngerti firmannya. Ya, saya istilah kalau Jakarta dablek gitu ya, nggak ngerti mau masuk surga. Yang penting gue udah ke gereja gitu ya, gue terima Tuhan. Gue pasti selamat. Jadi nggak ngerti teologi itu bagaimana. Jadi nggak ngerti gitu loh. Ya, kita kan tulus saja, Pak. Yang penting ya saya udah berbuat baik gitu loh. Itu gimana, Pak? Saya percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan kita berkanjang dalam dosa kesalahan doktrin yang tidak alkitabiah. Jadi saya percaya kalau anak Tuhan sejati, dia tidak akan terus-menerus tenang dalam kesalahan doktrin, dalam doktrin yang sesat, dalam doktrin yang tidak alkitabiah. Saya yakin tidak akan tenang. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita gelisah antara kebenaran dan antara fakta, kebenaran dan teori Arminian yang bertentangan itu terjadi konflik terus-menerus. Sama seperti Martin Luther waktu dia didoktrin bahwa dia itu harus sempurna, tapi dia menyadari dia orang berdosa. Bagaimana dia bisa sempurna itu? Dia terus-menerus ingin menebus dosanya dengan segala penyiksaan dirinya. Tapi dia terus-menerus merasa berdosa terus. Ya itu terjadi konflik yang nggak tenang. Bagaimana orang bisa tenang? Ya, nggak bisa itu. Itu akan terus-menerus bergumul dalam kehidupan. Jadi saya percaya kalau kita orang yang sudah benar-benar sudah lahir baru, Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah menuju pada doktrin yang makin lama makin benar. Kalau enjoy terus dalam kesalahan dan kesesatan, misalnya saya di Saksi Yehova misalnya, dan saya enjoy terus di Saksi Yehova, tidak pernah merasa bersalah terus, menikmati terus dalam kesesatan. Ya tanda tanya besar kan. Sama ini ada aliran sesat yang cukup baru ini, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Wah, itu ngeri banget itu. Punya ada Alkitabnya sendiri. Ya, dan sudah berkembang luar biasa itu. Pengikutnya jutaan sudah. Nah, itu bagaimana itu orang seperti itu kalau dia ngaku-ngaku dirinya sudah selamat dan sebagainya. Nah, itu saya yakin itu kalau betul-betul orang lahir baru tidak akan dibiarkan tenang. Tuhan akan membuat dia gelisah. Ya, demikian. Ada pertanyaan lain? Atau yang mau share? Saya Sony, menyesal silakan. Pak tadi Maaf Andi, boleh? Oh ya, sorry. Pandi, maaf Pandi. Saya ingin tanya mengenai
yang minggu lalu Pak Andi, itu bagaimana pandangan reform mengenai iman, khususnya iman ketika kemarin kan minggu lalu, hari minggu lalu ya, Kamis yang lalu itu Ya. berbicara mengenai iman seorang janda itu sehingga dia bisa disembuhkan itu. Nah, bagaimana posisi atau letak konsep iman itu bagi orang reform, Pak? Khususnya saya mengkaitkan dengan firman Tuhan, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung itu. Nah, apakah di sini ketika kita berdoa kepada orang atau kita berdoa minta penyembuhan dan sebagainya itu dengan iman itu, apakah itu bagaimana pandangan reform terhadap iman ini ya Pak? Mohon penjelasan Pak. Baik, Pak Thank you, Sony. Pak. Ya, itu pernah kami bahas, tapi saya akan berikan kata-kata singkat aja. Jadi iman itu bukan bagaimana saya menggerakkan Tuhan untuk mengikuti keinginan saya. Itu bukan iman, itu namanya positive thinking. Ya, kalau begitu iman itu apa? Iman itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa belajar percaya kepada janji Allah. Ya, percaya kepada janji Allah. Dan mengimani bahwa janji Allah itu terjadi dalam hidupku. Dan aku siap mentaatinya. Ya, dan aku siap mentaatinya. Jadi saya ulangi, iman adalah anugerah Tuhan yang membuat saya percaya kepada janji Allah, memegang janjinya, dan saya siap taat untuk melaksanakan janjinya itu. Makanya orang yang beriman itu orientasinya bukan kepada kemauanku, tapi kepada kehendak Tuhan. Bukan orientasinya kepada si aku, tapi orientasinya adalah kepada Tuhan. Teosentris, bukan antroposentris. Berpusat kepada Allah. Jadi iman sebesar biji sesawi itu apa? Iman sebesar biji sawi itu menunjukkan bahwa iman itu nggak perlu besar-besar. Iman itu hanya, kecil sekali iman itu. Kecil itu dalam arti apa? Iman itu dalam arti saya percaya kepada janji Allah. Sudah. Dan janji Allah itu pasti akan digenapi. Dan saya belajar siap untuk mentaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya lakukan dan untuk saya alami. Ya itulah iman. Jadi jangan menafsirkan iman itu apa yang saya kehendaki pasti berhasil. Pasti Tuhan nurut aku. Itu bukan iman, itu namanya percaya kepada jin lampu Aladin. Ya, kalau jin lampu Aladin itu kan jinnya pasti nurut aku kan. Asal aku punya lampu Aladin. Nah, seringkali orang punya pemikiran, asal aku punya iman, pasti Tuhan nuruti aku. Nah itu mirip, asal aku punya lampu Aladin, pasti Tuhan nuruti aku. Nah itu berarti iman itu, kalau seperti itu, kalau aku punya iman, pasti Tuhan nuruti aku. Itu namanya Tuhanku adalah jin lampu Aladin. Tapi kalau aku punya iman, aku percaya
bahwa janji Allah atau firman Allah itulah yang akan digenapi. Dan aku mau submit, aku mau komit, ya, tunduk kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada saya. Itu. Oke, demikian. Kiranya Terima kasih Pak boleh Andi. jadi berkat. Pak Andi. Ya, Andi. Pak Pramana, silakan. Itu kalau peristiwa Hizkia itu gimana Pak? Penjelasannya Pak. Ya, peristiwa Hizkia itu sebetulnya sama. Ya, kita periksa posisinya harus sama terus, bahwa Allah sudah tahu bahwa Hizkia pasti minta perpanjangan umur. Allah sudah tahu bahwa Hizkia pasti nangis-nangis dan mohon kepada Tuhan. Ya, mohon belas kasihan dan minta perpanjangan kepada Tuhan. Itu Tuhan sudah tahu. Sebelum Hizkia nangis-nangis, Tuhan juga sudah tahu. Sebelum Tuhan kasih peringatan kepada Hizkia, Tuhan juga sudah tahu semuanya. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Justru Tuhan sedang mengatur, ya, mengatur hidupnya Hizkia ini di dalam kedaulatannya. Jadi waktu Tuhan kasih peringatan, Tuhan tuh sudah tahu umurnya Hizkia itu memang tidak sampai di situ. Umurnya Hizkia itu memang akan, ya, yang sesuai dengan yang Hizkia minta diperpanjang itu, ya memang sampai di situ. Ya, jadi bukan Tuhan itu berubah, sama sekali tidak berubah. Lalu buat apa peringatan itu? Peringatan itu memang untuk Hizkia itu berjaga-jaga dalam hidupnya. Orang kalau sudah dikasih tahu umurnya segitu lalu minta perpanjangan, dia akan menyadari bahwa hidupnya itu bonus. Sebetulnya hidup kita ini seluruhnya adalah bonus. Kita tidak punya hak untuk hidup kita, tapi hidup kita ini kan pemberian Tuhan, kan? Itu. Nah, kalau kita tahu ini semacam bonus, maka aku harus menjalani hidup ini dengan lebih waspada dan berjalan lebih mendekat kepada Tuhan, kan? Kalau aku menyadari itu sudah peringatan dari Tuhan mengenai Hizkia, bahwa Hizkia memang setelah itu memang mengalami pencobaan dan dia jatuh dalam pencobaan itu. Tapi Tuhan tetap punya rencana melalui perpanjangan umurnya Hizkia itu. Memang itu bukan, sekali lagi bukan perpanjangan, ya memang Tuhan punya rencana umurnya Hizkia itu ya sampai di situ, sampai 15 tahun lagi itu sesuai dengan permintaan Hizkia itu. Ya, bukan Tuhan yang berubah loh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pramana. Boleh Sudah dalam menambahkan sedikit penetapan Pak? dari mula-mula ya Pak ya? Yes, betul. Silakan Pak Elia. Menambah topik tentang Hizkia yang diangkat oleh Pak Pramana. Itu pengajarannya sudah diulas oleh Pak Andi. Pelajaran tentang ibunya Samuel, bagaimana dong Pak? Karena itu akan dipakai oleh pihak Arminian. Kalau kita tekun berdoa, akan diberikan, bahkan yang diminta akan menjadi berkat untuk seluruh dunia. Arminian suka dengan permohonannya Tante Hana, Pak. Pelajaran itu bagaimana dong? Pak Elia yang menjelaskan. Kalau penjelasan saya adalah pakai ilmunya Pendeta Andi Halim. Kedaulatan Allah, Pak. Thank you.
Iya. Jadi sama ya. Hana itu ngotot minta diberi anak. Dan akhirnya Tuhan kasih. Ya, jadi apakah gara-gara permintaan Hana itu Tuhan lalu baru dengar, lalu Tuhan baru kasih? Itu secara antropomorfis ya. Antropomorfis, secara gambaran manusiawinya ya, secara kronologisnya ya. Tapi secara penetapan Allah sejak kekal, tidak akan berubah keputusan Tuhan itu. Tuhan itu sudah merancang bahwa Samuel itu akan muncul. Dan Samuel akan memimpin bangsa Israel. Ya. Biarpun Samuel dipimpin oleh Elia yang nggak bisa jadi teladan. Tapi penetapan Tuhan tidak. Kok Elia, Pak? Eli, Pak. Oh ya, sorry. Eli. Protes saya. Betul-betul. Jadi meskipun dipimpin oleh Imam Eli yang tidak menjadi teladan. Tapi penetapan Tuhan tidak akan gagal. Ya, bahwa Samuel pasti menjadi pemimpin dan sangat-sangat penting kepemimpinan Samuel itu. Oke, demikian. Masih ada lagi, ini sudah jam 9. Pak, terakhir ya, Pak. Ini kan Martin. sekarang masa COVID. Ya Pak ya. Nah, Pak Andi kan ngisi kan hampir-hampir tiap minggu. Pak, ada kalanya Pak Andi mungkin ya perlu waktu istirahat. Nah, ini perlu dipersiapkan Pak. Pak Andi harus punya asisten. Pak Elia aja Pak yang jadi asistennya Pak Andi. Diumumkan dari sekarang Pak. Kalau aku yang ngajar, Oke, Pak, itu aja Pak. semua nyemplung jurang, Pak. Oh, jangan gitu Pak Elia. Aku temperamennya Ya, emosian. oke. Terima kasih buat saran-sarannya semua. Iya, oke. Ini ada tulisan dari Pak Theodor. Setelah kejatuhan dosa, manusia juga mengalami kematian rohani, dan kematian rohani sebenarnya menyatakan ketidaksanggupan meresponi karya keselamatan Allah. Satu-satunya jalan pendamaian dosa hanya dari Allah, sekaligus materai dari Roh Kudus diberikan kepada milik kepunyaan Allah bahkan sebelum dunia diciptakan. Amin. Oke. Sampai di sini. Semua penjelasan ini kiranya boleh jadi berkat. Dan kita bersyukur ya karena kita ini mempunyai jaminan keselamatan itu bukan karena kemampuan kita untuk berbuat kesalehan, tapi jaminan keselamatan itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita justru tidak sempurna, tapi pemeliharaan Tuhan itulah yang sempurna. Jaminan Tuhan itulah yang sempurna. Karya Tuhan bagi hidup kita itulah yang sempurna. Sedangkan kita memang tidak pernah sempurna. Tuhan memberkati kita semua dengan karyanya yang sempurna. Dan biarlah melalui masa-masa sulit seperti ini pun kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Bagi kita semua. Amin. Pak Andi, di acara-acara Pak Andi ada satu sing saya lihat kok ada nggak pernah kelihatan Pak ya. Ya. Itu setelah akhir selesai acara atau awal nggak ada pujiannya atau nyanyiannya sama sekali Pak ya. Iya. Sekali-kali nyanyi solo gitu loh Pak. Tuh, jangan saya Bu, pasti Pak Andi nyanyi solo kayak atau gimana gitu loh. Atau Pak Elia yang dampingi. Sekali-kali Pak ada variasinya gitu loh Pak. Ya pernah ada nyanyian pernah. Tapi Pak Andi kan ahli main gitar. Sekali-kali gitu loh Pak, main gitar sambil solo gitu loh Pak. Wah, nanti semua terpukau loh.
Gara-gara yang bawa gitar kantong. saya bisa bertobat semua nanti. Oke, saudara, selamat malam. Bersyukur ini ada Pak Ayub Sumires. Ini juga teman saya. Salam buat Pak Ayub. Ya. Halo buat teman-teman semua. Halo Pak Ayub. Kita belum doa ya. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta ada satu nama yang bagi saya baru muncul. Maria Magdalena mau berdoa buat kita. Teman saya Pak Andi, Maria Magdalena. Oh ya. Ya. Oh, saya kira Pak, Cik Widya pakai HP yang lain, pakai nama samaran. Nah, ini Maria enggak berespon. Oke, Widya aja ya yang pimpin doa. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami semua adalah ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk Pak Andi yang sudah lelah untuk memberikan pada kami satu pemahaman yang lebih lagi mengenal Tuhan sendiri, yaitu Allah yang mengasihi kami, Allah yang ingin dikenal melalui karya-karyanya dalam kehidupan kami. Biarlah melalui apa yang kami pelajari Tuhan, kami sungguh-sungguh makin rendah hati, kami sungguh-sungguh makin mengerti bahwa hidup kami adalah dalam penetapan dan kedaulatan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami boleh lakukan semua Tuhan semata-mata hanyalah kasih karunia-Mu. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk terutama di masa pandemi ini, kami boleh menolong sesama kami, terutama saudara seiman, dan kami boleh saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.